Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Fakri dari kelas C, ingin menjelaskan sedikit tentang PCM. Nah, PCM itu bisa disebut Pulse Code Modulation. Ini metodenya untuk mengubah dari sinyal analog dan tidak dapat berhasil oleh komputer settingan. Dari sinyal analog itu diubah menjadi sinyal digital atau sinyal pulsa. Nah, di sini ada diagram blok transmitter PCM. Nah, di sini ada 4 pembentukan sinyal PCM. Yang pertama ada filtering, terus disebut LPF, atau yang kedua itu ada sampling atau sampler, dan yang ketiga ada quantizer, dan yang keempat ada quarter atau quartering. Nah, dari sinyal dari suara manusia masuk yang berubah sinyal informasi analog langsung masuk ke LPF atau filtering, lalu masuk lagi ke sampler. Di situ ada sampling berubah jadi sinyal PAM. Lalu dari sampler ini masuk ke quantizer yang berubah jadi sinyal-sinyal PAM terkuantisasi. Lalu dari quantizer itu masuk ke coder atau codering, berubah sinyal itu menjadi deretan biner PCM. Nah, bisa dilihat seperti gambar berikut. Lalu masuk ke fungsi LPF atau low pass filter. Nah, di sini ada sinyal input yang masih tercampur dengan noise. Langsung masuk ke LPF ini menghilangkan sinyal yang tidak ada diinginkan. Langsung masuk ke sinyal outputnya LPF. Nah, yang informasi masih dicampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi lebih tinggi. Lalu masuk ke sampling atau pulse amplitude modulation. Nah, di sini sampling adalah proses pengambilan sampel pada tiap aturan waktu yang ditentukan. Sinyal output sampler disebut sinyal PAM atau pulse amplitude modulation. Di sini masuk ke proses kuantifikasi. Nah, di sini pemberitahuan level sampel jumlah sebanyak M, di mana M sama dengan 2 pangkat N. Nah, N di sini banyaknya bit yang diminta, misalnya N-nya itu 4. Nah, jadi bentukan 4 ini jadi 2 pangkat 3 itu 0, 1, 0, 0. Seperti itu, dan hasil PCM kodenya tuh sejajar dengan angka desimalnya yang 4 itu. Lalu selanjutnya ada proses coding. Nah, di sini sampel sinyal PAM yang diberikan nilai atau level itu yang misalkan A-nya itu 6, B-nya 4, dan C-nya 3 yang akan masuk ke coder atau PAM analog, merubah sinyal analog menjadi PCM atau sinyal digital. Langsung proses coder. Sampel sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Coder terdiri dari 2 blok utama. Yang pertama A atau D atau analog to digital converter yang berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner. Akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel. Yang kedua itu dibutuhkan blok kedua berupa PS atau parallel to serial converter agar aliran data biner menjadi serial. Mungkin langsung kita lanjut ke aplikasi materinya, memprogram. Nah, ini kita sudah masuk ke MATLAB. Analisa pertama ini perintah CLC atau CLC close all atau clear all untuk membersihkan layar ketika program di running kembali. Terus membangkitkan RAM variabel X dari 0 sampai 4 kali pi dengan step kenaikan sebesar 2 kali pi per N1 menuju X sama dengan
0 dibagi 2 dikali pi di garis miring N1 dibagi 4 kali pi. Jangan lupa titik komanya, dimana N1 adalah banyaknya sampel yang diambil tiap periode. Di sini sebanding dengan time atau periode, sehingga 2pi dikali N1 sama dengan 2pf. Jadi sehingga persamaan input sinyal analog adalah S sama dengan 8 sin 0,5 kali 8 sin 2pi dibagi N1 dan seterusnya seperti itu. Hasil dari plotting dapat digabungkan ke dalam satu buah frame figur dengan perintah subplot. Nah, misalkan di sini subplotnya 3,1,1. Nah, dan subplot kedua itu ada 3,1 dan 0,2. Artinya dalam satu frame figur terdapat 3 hasil plotting, yang mana gambar pertama dalam frame tersebut adalah hasil plot yang S, dan gambar kedua hasil stem. Stem ini merupakan perintah untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu discrete. Nah, lalu perintah grid down ini untuk menampilkan garis putus-putus. Lalu ada perintah title. Nah, title sinyal analog dan title sinyal sampling ini memberikan judul aja pada setiap hasil plotting. Lalu perintah X label ini dan X label dan Y label ini untuk memberikan judul pada setiap koordinat sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita masuk ke quantitation process. Nah, di analisa kedua ini variable del atau Vmax, di dalamnya Vmax dikurangi Vmin dibagi L. Ini merupakan rumus interval kuantisasi. Nilai Vmax ini ditentukan sebesar 8 volt dan Vmin ini sebesar minus dari Vmax atau min 8 volt. Sedangkan L adalah banyaknya level kuantitasi lebih dari 2 pangkat n, sehingga rentang level. Del mau didefinisikan di variable part. Lalu perintah apa ini teh? Perintah IND, Q quantis dalam kurung S part kode ini menandakan adanya matriks IND dan Q. Definisi ini diperlukan untuk proses perulangan. Perintah length IND dan itu length menghitung jumlah elemen dari vektor IND dan Q. Lalu sini ada selama proses pengulangan, bila kondisi IND-nya 1 tidak sama dengan 0, jika if IND sama dengan 0, maka nilai IND dikurangi 1, kemudian indeks mengalami kenaikan nilai sebesar 1. Kondisi tersebut terus-menerus dilakukan hingga IND sama dengan 0 pada I sama dengan 1 sampai nilainya sama dengan 1. Selama proses pengulangan, I sama dengan 1 sampai nilainya I sampai 2 diberikan kondisi Q. Vmin kurangi del dibagi 2. Maka nilai Q-nya 1 terus diproses. Vmin-nya di plus ditambah del dibagi 2 sering dengan kenaikan indeks. Nilai-nilai sinyal terkuantitasi tersebut berada pada frame yang sama dengan sebelumnya di subplot 3,1,3. Lalu kita masuk ke encoding proses. Nah, adanya figur agar frame figur sebelumnya juga muncul, sebab terdapat 2 frame figur dalam keseluruhan program ini. Perintah kode sama dengan D2BI dalam kurung IND, left MSB itu mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, yang mana nilai dari IND ini merupakan matriks pada proses sebelumnya, dan left sama dengan garis strip MSB artinya digit yang signifikan di kiri. Lalu perintah for I sama dengan
1.2i1 itu merupakan perulangan untuk satu matriks, di mana baris ke-1 dengan kolom ke J proses kode, terus dilakukan seiring dengan kenaikannya nilai K dalam kolom ke J hingga mencapai kolom ke N, lalu baru berganti barisnya. Nah, dibuat frame figure baru melalui perintah subplot 2,1,1, artinya terdapat dua gambar plotting pada frame figure ini dan hasilnya encoding ada di urutan pertama. Nilai kode diplot dengan step persegi atau data digital yang stir kode yang eksis itu, kemudian batas sumbunya diatur dengan eksis yang artinya sumbu x min sama dengan 0 dan x max nya itu sama dengan 100. Lalu kita lanjut lagi ke demolition of PCM signal. Ini ada analisa keempat, perintah kun sama dengan reshab dalam kurung kode n, length kode bagi n. Nah, di sini perintahnya untuk menjadi matriks kun dengan ukuran baris sebanyak n dan kolom sebanyak length. Lalu perintah index BL2D kemudian mengubah nilai biner variabel kun ke nilai desimal dengan nilai signifikan di kiri. Nah, lalu nilai hasil demolasi didapat dengan rumus Q sama dengan del dikali indeks ditambah Vmin ditambah del dibagi 2, itu nilainya ini diplot pada frame figure yang sama dengan sinyal encode di urutan kedua, di subplotnya 2,1,2. Kita langsung coba di running. Kita masukkan nilai n nya itu PCM nya 2 dan masukkan jumlah sampel periodenya 10. Nah, ini hasilnya. Jadi dua figur. Yang pertama itu ada sinyal analog, sinyal sampling, dan sinyal kuantitasi. Yang figur kedua ini ada amplitudo yang pertama dan amplitudo yang kedua, atau sinyal encode sama sinyal demodulation. Mungkin videonya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.